Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya, menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022-2023. Jadi di sini ada informasi penting ya untuk rekan-rekan guru sekalian yang akan kami sajikan dalam video kita pada hari ini, yang mana selamat ya SK P1 P2 P3 100% ya terbit 2023. Info yang ditunggu V1 V2 V3 dan P4 di tahun 2023 resmi 100% P1 P2 P3 P4 kelulusan jadi ASN diumumkan di bulan ini 2023. Penentu kelulusan P1 P2 dan P3 SK dan NIP terbit fix 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, di sini fokus kami di sini adalah terkait kelulusan ya P1, P2, P3 resmi 100% ya diumumkan di bulan ini di tahun 2023. Agar rekan-rekan guru tidak ketinggalan informasi dari kami, alangkah baiknya rekan-rekan guru bisa menyimak informasi ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja tutup poin saja ke informasinya. Berikut informasinya kami sajikan bahwasanya sebelum Bapak Ibu lanjut, tentunya ada kabar gembira ya dari Kementerian Keuangan untuk rekan-rekan guru honorer sekalian, bahwa sudah terbit Bapak Ibu ya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia bernomor 212 PMK 07 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunanya tahun anggaran 2023. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya inti dari peraturan terbaru dari Menteri Keuangan ini adalah terkait alokasi dana ya DAU untuk pengajuan formasi P3K Guru tahun 2023 per instansi per daerah di seluruh Indonesia. Jadi sudah terbit Bapak Ibu ya peraturan yang menjamin bahwasanya untuk guru-guru honorer bersiap-siap bahwa nanti di tahun 2023 akan ada kembali seleksi P3K Guru tahun depan Bapak Ibu, tahun ini ya tahun 2023 pastinya. Ini tentunya menjadi kabar gembira yang ditunggu-tunggu oleh semua rekan-rekan guru terkait P3K Guru tahun 2023 pastinya ya. Karena terkait dengan DAU atau dana penggajian P3K itu sudah ada Permenkeu-nya resmi dari Kementerian Keuangan bernomor 212-PMK07-2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Bagi rekan-rekan guru yang ingin mendapatkan peraturan ini, silakan download langsung di website resmi dari Kementerian Keuangan. Nah, di sini kalau kita lihat dan perhatikan secara mendetail, di sini memang sudah sangat resmi Bapak Ibu ya bahwasanya lampiran dari peraturan Menteri Keuangan ini itu sudah ada rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang sudah diperhitungkan dalam bagan dana alokasi umum penggajian formasi P3K. Jadi untuk jumlah formasi P3K 2023 secara tidak langsung sudah diumumkan melalui peraturan Menteri Keuangan ini Bapak Ibu ya. Ini menyangkut seluruh wilayah daerah di Indonesia. Contoh misalkan Kabupaten Pidie. Ya, untuk Kabupaten Pidie jumlah formasi P3K gurunya itu mencapai 915 nantinya di formasi P3K tahun 2023. Sedangkan untuk teknis tenaga kesehatan itu 193, teknisnya tidak ada, dan totalnya adalah 1098. Jadi untuk Kabupaten Pidie jumlah formasi P3K 2023 itu adalah 1098, yang mana dana penggajian P3K-nya ini sudah resmi juga dari Kementerian Keuangan itu mencapai 23.245.080.000 rupiah. Jadi fix di tahun 2023 tidak ada halangan lagi dari Pemda untuk mengajukan formasi Bapak Ibu ya, dan secara otomatis ini sangat memberikan dampak
dampak yang sangat positif kepada seluruh P1 tanpa formasi, karena salah satu usaha dan upaya dari Kemendikbudristek adalah bagaimana menuntaskan seluruh guru ASN di tahun 2023 menjadi ASN P3K. Bagaimana tuntaskan P1 tanpa formasi menjadi ASN tahun 2023 pastinya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ya secara fix Bapak Ibu ya. Terkait dengan hal ini, ternyata dari Kementerian Keuangan sudah ada rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023 menurut provinsi kabupaten kota. Jadi kalau kita perhatikan sudah ada dana spesifik khusus untuk penggajian P3K dan tidak bisa dipergunakan untuk bidang-bidang yang lain, bahkan bidang pendidikan sekalipun. Jadi khusus penggajian formasi P3K semata-mata untuk guru P3K, untuk membiayai formasi P3K, membayar gaji dan tunjangan P3K. Dan secara otomatis ini akan menghilangkan rasa was-was dari Pemda, sehingga nantinya Pemda bisa mengajukan formasi secara maksimal di tahun 2023. Apalagi kita lihat untuk guru, kebutuhan guru ASN secara nasional di tahun 2022 itu mencapai 662.919. Nah, kalau ini bisa dipenuhi seluruh oleh Pemda, maka secara otomatis P1 tanpa formasi itu bisa Bapak Ibu ya, itu bisa diakomodir tahun depan Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi kabar yang sangat menggembirakan, bisa diakomodir tahun ini, tahun 2023 pastinya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat terkait dengan pengumuman kelulusan bagi P1, P2, P3, P4 yang lolos mendapatkan formasi, lolos menjadi ASN dan akan mendapatkan SK, itu sudah fix akan dilakukan pada tahun 2023 Bapak Ibu ya, karena sekarang kita sudah masuk 2023. Jadi nantinya untuk penerbitan SK, penempatan P1, P2, P3 menjadi ASN P3K itu akan dilaksanakan tahun ini. Dan kalau kita merujuk pada jadwal resmi dari Panselnas yang diposting di Guru PPPK Kemendikbudristek, kita bisa melihat di bagian nomor 15 Bapak Ibu ya, yaitu pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu dilaksanakan tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Jadi P1, P2, P3, P4 itu siap-siap di bulan Februari. Kita menghitung mulai tanggal 2-3 Februari karena menurut jadwal dari Panselnas itu pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3 dan pelamar umum diumumkan tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari. Setelah itu akan ada masa sangga, kemudian akan ada jawab sangga tentunya Bapak Ibu sekalian. Nantinya pengumuman finalnya itu tanggal 20 sampai 21 Februari 2023. Ini pengumuman kelulusan bagi P1, P2, P3, P4 menjadi ASN. Nah, terkait penempatan di sekolah tempat bertugas, nanti pengumumannya itu atau penetapan tempat bertugas Bapak Ibu setelah usul penetapan NIP P3K diterima oleh BKN, yang mana setelah ada pengumuman kelulusan pasca sangga nantinya Bapak Ibu, maka akan ada pengisian DRH. Itu juga di Februari 13 Maret ya. 22 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Dan untuk usul penetapan NIP P3K itu tanggal 7 sampai 31 Maret 2023. Kalau kita berdasarkan jadwal resmi dari Panselnas ini, maka kemungkinan besar untuk sekolah penempatan P1, P2, P3, P4 untuk bertugas sebagai ASN kemungkinan itu di bulan April 2023 Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berdasarkan jadwal ini, tetapi disclaimer konten, jadwal ini bisa sewaktu-waktu berubah Bapak Ibu ya. Oke, itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, untuk P2 dan P3 nantinya kelulusan Bapak Ibu di tanggal 23 Februari tahun 2023 pastinya itu akan berdasarkan dari nilai terbaik Bapak Ibu ya, nilai tertinggi hasil observasi Bapak Ibu. Karena kalau kita berdasarkan juknis resmi P3K Guru tahun 2022, maka penentuan kelulusan, penentuan usul penempatan bagi pelamar guru P3K, P2 dan P3 melalui jalur observasi itu berdasarkan dari urutan peringkat nilai tertinggi tentunya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan saja ya Bapak Ibu bisa lolos nantinya. Nah, kemudian bagi P1 tanpa formasi di tahun 2023 apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu perlu ketahui menjelang perekrutan 2023 bagi P1, P2, P3 yang belum lolos ASN di tahun 2022 itu database Bapak Ibu itu sebenarnya sudah terkunci. Jadi yang harus dilakukan adalah
memperbaiki data dapodik Bapak Ibu ya, terutama jenis PTK Bapak Ibu versus ijazah Bapak Ibu. Ijazah yang tercatat di dapodik harus linear dengan jenis PTK yang Bapak Ibu ambil. Di dapodik itu misalkan guru kelas itu jenis PTK 2, ada guru kelas dan ada guru mapel. Kalau misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah PGSD guru kelas, maka jenis PTK itu adalah guru kelas. Sekalipun di dapodik Bapak Ibu tidak mendapatkan jam mengajar sebagai wali kelas. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan wajib Bapak Ibu cermati. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.